Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi bareng aku Fatma. Di video kali ini aku mau bikin chicken katsu frozen. Salah satu makanan frozen ini bisa banget ya dijadikan stok lauk di rumah. Terus juga pasti anak-anak suka karena emang rasanya enak. Selain itu juga nggak kerasa tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan puasa. Jadi menu ini cocok banget ya dijadikan stok lauk buat sahur. Lebih praktis dan hemat waktu pastinya ya. Bisa dijadikan ide jualan juga. Pokoknya kalian wajib tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum ke resepnya, dukung channel ini ya teman-teman dengan klik tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasinya. Untuk bikin chicken katsu ini, aku udah siapin ayam fillet. Ayam filletnya ini aku pakai 500 gram bagian dada ya. Kalau misalkan mau lebih juicy, bisa pakai bagian paha. Chicken katsu ini salah satu menu yang gampang banget kita bikin ya, karena emang bumbunya juga simpel. Makanya ini untuk bumbu marinasinya, aku cuman pakai bawang putih 3 siung. Terus ini ada 1/4 sendok teh merica bubuk, dan yang terakhir aku pakai 1 sendok teh penyedap rasa, bebas ya merek apa aja, sesuaikan yang ada di rumah. Lanjut kita ke bahan keringnya ya. Ini ada tepung panir. Tepung panirnya ini aku pakai sekitar 250 gram. Kalau misalkan mau pakai tepung roti juga bisa banget ya. Terus juga ini aku pakai tepung terigu. Tepung terigunya ini aku pakai secukupnya aja. Sedangkan nanti untuk adonan basahnya aku pakai telur dan juga susu ya. Kalau misalkan gak ada susu bisa diganti pakai air juga nggak apa-apa. Nah sekarang aku mau lanjut ke ayamnya ya. Untuk potongannya ini sesuai selera aja. Kalau misalkan teman-teman mau ukurannya besar, kalian bisa langsung slice aja untuk ayamnya. Cuman karena aku mau bikin chicken katsunya ini ukuran sedang, makanya aku potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu seperti ini ya. Baru setelah itu aku slice untuk ayamnya dengan ketebalan yang pas aja, jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Ini kita slice aja ayamnya sampai selesai ya. Kalau misalnya udah, kita langsung aja marinasi ayamnya ya dengan bumbu yang udah kita siapin tadi. Ini aku udah tuangin penyedap rasa dan juga mericanya. Selanjutnya aku mau parut aja ya untuk bawang putihnya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih halus, bisa dihaluskan aja. Kita parut aja semua bawang putihnya sampai selesai. Kalau semua bumbu marinasinya udah masuk, ini aku mau langsung campurkan aja semuanya ya. Aku aduk-aduk pakai tangan biar bumbunya itu lebih merata dan lebih gampang juga ya masuk ke serat-serat ayamnya. Jadi ini tuh ngebantu banget biar bumbunya tuh lebih cepat meresap. Kita aduk-aduk terus sampai rata. Setelah itu kita marinasi ayamnya minimal 1 jam ya. Sebetulnya ada yang lebih simpel lagi ya untuk bumbu marinasinya ini. Aku juga biasa bikin, jadi bumbunya itu pakai tepung bumbu serbaguna. Kita cuman tinggal lumuri aja ayamnya. Kemudian kita diamkan semalaman di kulkas, dan itu juga nanti ayam katsunya enak banget. Oke lanjut ya, ini aku mau bikin untuk adonan basahnya. Langsung aja aku pecahin telurnya ke piring, kemudian tambahkan sedikit susu. Aku pakai susu full cream ya. Kalau misalkan gak ada, nggak apa-apa, di skip aja, tinggal ganti dengan air supaya sedikit encer. Terus biar nggak hambar, aku juga tambahkan sejumput garam dan merica bubuk. Kemudian kita aduk sampai rata ya. Nah ini dia untuk ayamnya udah selesai aku marinasi. Kita lumuri dulu ya pakai tepung terigu, jangan dulu dicelupin ke adonan basah biar nanti adonannya atau lapisan luarnya itu nempel ya. Kalau misalkan kita celupin ke adonan basah dulu, itu biasanya suka lepas-lepas kulitnya. Ini kita lumuri dulu semua ayamnya sampai selesai ya. Nah jadinya seperti ini ya ayam yang udah kita lumuri pakai tepung. Kemudian yang selanjutnya ini aku mau celupkan ayamnya ke adonan basah. Terus lanjut lumuri ke tepung panir ya seperti ini. Biar adonan basah dan adonan keringnya ini nggak kecampur-campur, aku sengaja pakai tangan kiri untuk adonan basah dan untuk tangan kanan aku pakai buat celupin ke adonan kering ya. Dengan begitu lebih rapi, lebih bersih, dan juga untuk tepung panirnya nanti nggak menggumpal-gumpal ya. Dan nggak banyak kebuang. Ini kita ulangi ya step by stepnya sampai ayamnya habis. Jangan lupa juga sedikit ditekan-tekan ya supaya tepung panirnya ini lebih nempel dan juga merata.
Kalau misalkan ayamnya udah selesai, kita lumuri pakai tepung panir karena buat stok frozen, makanya aku simpan di wadah seperti ini ya. Kita tata satu-satu dan usahakan jangan ada ayam yang saling menumpuk ya. Kalau buat frozen itu nanti bakalan saling nempel. Nah, kalau misalkan stoknya banyak dan mau ditumpuk, kalian bisa pakai alas seperti ini ya. Kalau misalkan nggak ada, bisa diganti pakai plastik. Kecuali kalau misalnya kalian mau bikin stok buat sekali masak, nggak masalah ya. Kalau misalkan nggak pakai alas, tinggal keluarin aja semua ayamnya, kemudian simpan di suhu ruang, baru setelah itu tinggal dimasak. Tapi kalau misalkan kita bikin stok buat beberapa kali masak, nggak disaranin ya kalau misalkan kita keluarin semua ayamnya terus simpan di suhu ruang dan kita masukin lagi ke kulkas, karena selain ngurangin kualitas ayamnya, itu juga bikin ayamnya nanti nggak tahan lama ya. Kalau kita simpan dengan cara seperti ini, nantinya memudahkan buat kita ambil chicken katsu secukupnya tanpa harus dikeluarin semuanya. Nah, ini dia untuk chicken katsunya, siap kita simpan. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum masuk ke freezer kita simpan dulu di chiller. Kalau misalkan udah dingin baru kita simpan di freezer ya. Oke semuanya, aku kira sekian dulu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku, bantu klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya ya, dan bantu share video ini ke sosial media kalian masing-masing. Terima kasih banyak buat yang udah support dan dukung channel ini. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya ya dengan limpahan rezeki yang berkah. Dipermudah juga segala urusannya. Terima kasih ya udah menyempatkan mampir dan nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.